pelanggaran dalam menjalankan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cecan CCCACAR. Ya. Nah, perkenalkan nama aku Dinda Arifmasari, biasa dipanggil Dinda dengan NIM akhir 439. Di sini kita bakalan berbagi bertukar cerita dan juga ide serta sudut pandang tentang pelanggaran kode etik pejabat publik di Indonesia. Nah, tentunya saya di sini nggak sendirian. Ada teman-teman cantik ya kan, cewek-cewek cantik. Boleh kita perkenalan dulu, mulai dari ujung sana Kak? Oke, perkenalkan nama aku Felicia Nurawalia dengan NIM akhir 444. Halo, aku Kartika Binusutasari, biasa dipanggil Tika dengan NIM akhir 466. Halo, aku Siska Melia dengan NIM 433. Halo, aku Sarwa Nabila Putri, biasa dipanggil Sarwa dengan NIM akhir 450. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat kan ya buat podcast kali ini? Semangat ya. Nah, ini Kak ya, aku punya statement kayak gini. Di sebuah negara nih, pemerintahan tuh punya peran yang penting untuk mengatur dan juga menjalankan berbagai fungsi dalam kehidupan bernegara. Nah, seperti dalam pelayanan publik, kemudian ada juga untuk dalam pembuatan kebijakan hingga penegakan hukum. Nah, pastinya dalam menjalankan sebuah pemerintahan dibutuhkan pula yang namanya pejabat publik yang memegang peran sangat penting dalam pemerintahan. Nah, aku di sini punya pertanyaan nih buat kakak-kakak semuanya. Menurut kalian nih, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pejabat publik itu sendiri? Saya boleh. Boleh. Saya jelaskan Dimulai sedikit. nih, Iya. Oke. Jadi itu pejabat publik adalah suatu individu yang menduduki posisi di lembaga negara ataupun organisasi pemerintah yang memiliki tugas dalam melayani masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan, melalui pengolahan sumber daya publik, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga memiliki kewajiban dalam hukum, etika, profesionalitas dalam menjalankan wewenangnya dengan mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku saat ini gitu Pak. Gitu. Iya. Nah, kalau dari kakak yang lain mungkin Aku kalau dari sudut pandang aku sendiri, pejabat publik itu merujuk kepada seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakatnya, oleh negaranya untuk menjalankan fungsi pemerintahan baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, mereka itu adalah pengambil keputusan yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, merumuskan kebijakan, terus memastikan jalannya pemerintahan dan dengan visi misi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. jadi pada intinya nih pejabat publik adalah orang-orang terpercaya yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat sendiri gitu Kak. Jadi dipilih oleh masyarakat sebagai wakil rakyat gitu. Oke, nah aku masih ada pertanyaan lagi. Nah, kalau tadi sempat menyinggung adanya peran penting pejabat publik kan. Nah, di mana pejabat publik itu memegang peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi nih tentang peran penting pejabat publik sendiri, yaitu sebagai pelaku utama kebijakan negara dan penghubung langsung antara pemerintahan dengan masyarakat. Ya, aku mau jelasin dulu ya. Nah, emang benar pejabat publik itu sebagai peran utama dan yang penting dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan negara. Nah, karena mereka itu merupakan penanggung jawab antara pengimplementasian program-program yang dijalankan yang berdampak langsung pada kehidupan di masyarakat. Dan selain itu, pejabat publik juga menjadi pelaku utama dalam kebijakan. Dalam hal ini, pejabat publik
publik itu dapat merealisasikan kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut itu berjalan secara efektif dan juga efisien dengan bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, selain itu, mereka juga dapat meng-cross-check atau mencek terus kebijakan-kebijakan yang telah direalisasikan dan yang dilakukan, apakah hal itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga apakah hal itu bisa diakses dengan mudah seperti itu. Oh gitu. Ya, terus selain itu juga pejabat publik itu berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka itu menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diambil pemerintah dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang lebih berwenang. Gitu Kak. Terus dengan peran ini juga pejabat publik itu membantu menciptakan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, terus juga memperjelas kebijakan, menjaga agar kebijakan tersebut itu sesuai dengan harapan rakyat gitu, terus juga meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada. Jadi pejabat publik itu sebagai perantara masyarakat untuk sampai ke pemerintahan gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas dan juga peran penting dari pejabat publik, ya kan? Sangat gak mungkin kalau misal ada pejabat publik itu yang gak melakukan penyelewengan gitu ya kan? Nah, menurut kalian mungkin gak kalau misal pejabat publik itu melakukan pelanggaran? Kalau menurut aku sangat mungkin sekali ya pejabat publik itu melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun pejabat publik memiliki integritas dalam menjalankan tugas tersebut dan sesuai dengan aturan hukum, tapi banyak sekali faktor-faktor yang mendorong mereka, yang membuat mereka tuh merasa tergiur untuk melakukan pelanggaran dan lebih menguntungkan keuntungan pribadi. Contohnya suap maupun korupsi yang banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Nah, hal ini kan terjadi karena kurangnya pengawasan dalam pejabat publik itu sendiri. Makanya mereka bisa dengan mudah melakukan dan mengambil keputusan untuk merugikan negara dan juga masyarakat tanpa merasa terbebani. Iya, kenapa kayak orang-orang tuh tega gitu? Padahal kan dia kan jadi pejabat publik gitu ya. Udah jadi kepercayaan masyarakat gitu, tapi kayak masih tega hati nuraninya buat melakukan pelanggaran-pelanggaran kayak gitu. Nah, ada lagi nggak di slide Mbak Siska? Nah, kalau dari aku sendiri, pelanggaran yang terjadi kayak gitu tuh juga dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebagai pejabat yang memiliki wewenang itu biasanya memanfaatkan posisi mereka sendiri untuk menguntungkan pihak tertentu atau diri mereka sendiri. Nah, misalnya dengan memberikan kontrak proyek kepada perusahaan yang terdekatnya, ya, perusahaan terdekat, politik gitu-gitu. Nah, tindakan semacam ini tuh nggak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oh ya, Mbak Kali tenang aja, kok aman ngomong di sini. Iya, Kan aku takut soalnya. Tadi ada tukang bakso. Apa ya? Kalau selain itu sih menurut aku tuh kurangnya akuntabilitas, tanggung jawab gitu kan? ya, transparansi itu dapat membuat para pejabatnya itu kayak memiliki ruang untuk melakukan korupsi atau yang lain-lainnya gitu. Lalu kayak jika nggak ada apa ya, lembaga pengawasan yang efektif, maka kayak pejabat publik itu akan lebih mudah dalam menjalankan kewenangannya. Terus jadi mereka tuh kurang tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat sendiri gitu. Kayak kondisi seperti ini tuh apa ya, kondisi yang kalau kasus ini tidak diketahui oleh banyak orang ya, kasus ini tuh akan terus berlanjut ya, tanpa ada dilakukan, tanpa adanya pengetahuan dari masyarakat dan lembaga pengawas seperti itu. Tapi tenang say, itu semua itu bisa dicegah kok. Terus gimana sih cara mencegahnya itu? Gimana Kak? Cara mencegah itu ini sih, penting bagi negara itu memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternalnya. Nah, terus juga memastikan bahwa pejabat publik itu tetap dalam batas kewenangannya, nggak melenceng gitu Kak. Terus pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang mendukung transparansi, keterbukaan, terus juga akuntabilitas. Terus selain itu pejabat publik juga akan lebih fokus gitu Kak, kalau seumpama yang
aku sebutkan tadi itu dilakukan. Jadi Kemdikbud itu bisa lebih fokus pada kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan sebelumnya. Gitu. Jadi kayak contoh-contoh penyelewengannya tuh kayak misal nih aku jadi pejabat publiknya, terus aku punya teman dekat gitu sama Mbak Feli, akhirnya kayak aku punya proyek nih bangunan jalan, akhirnya aku limpahkan proyek itu ke orang terdekat gitu, padahal ada banyak banget kontraktor di sana gitu kan, tapi kita kayak memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekat gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dari tadi yang dijelaskan sama Mbak Siska, Mbak Feli, Mbak Tika sama Mbak Sarla ya kan. Nah, apa ya? Itu kayak serem banget gitu kayak bisa-bisanya mereka masih bisa apa ya, tega gitu, mengkhianati nggak sih, itu termasuk mengkhianati rakyat gitu kan. Nah, apa ya, padahal tuh mereka sebagai pejabat publik kan udah dipilih sama rakyat dan sudah diberikan kepercayaan gitu. Nah, dia yang seharusnya bisa jadi contoh yang baik untuk masyarakat, tapi malah sebaliknya gitu kan. Nah, dari kakak sendiri nih, ada nggak kayak pengalaman pribadi dari contoh yang tadi disebutkan itu mungkin yang terjadi di lingkungan sekitar? Siapa? Sebenarnya ada sih Kak, yang di daerah gitu. Tapi sebenarnya saya takut ya guys yang untuk share ini, tapi Kayak aman ya guys. tapi saya tidak akan menyebutkan daerahnya mana. Dan di daerah ini tuh Kak, ini semua pekerjaan yang ada di desa, seumpama ada proyek pembangunan apa ya, jembatan, terus gorong-gorong atau apa itu namanya selokan. Nah itu tuh yang ngerjain itu biasanya itu orang-orang yang dulu itu mendukung ini yang jadi kepala desa sekarang. Jadi tim sesnya kepala desa. Ya, terus kayak beberapa bagian penting di kantor balai desa itu yang jadi juga tim sesnya, bukan orang yang dulunya nggak mendukung, itu nggak boleh gitu biasanya. Jadi kayak yang jadi apa ya, aparat desanya tuh, pejabat desanya bukan melalui itu ya Kak, screening melalui apa, berbagai penyaringan gitu, seleksi gitu, tapi langsung perekrutan dari kepala desa kayak orang-orang terdekatnya gitu. Kamu jadi mandor, nanti kamu tak kasih ini. Baik, tapi itu kayak kalau misal dia nggak sesuai passionnya ya, itu bisa apa ya, berantakan di desa dan sama perangkat-perangkat desa Soalnya gitu. nggak punya apa ya, kayak pengalaman gitu ya. Kayak kan yang penting ini kayak ini kenal sama kepala desanya terus langsung diajak gitu. Nah, oke, selain dari Mbak Sarah, Aku mau cerita sedikit. Jadi kayak apa ya, waktu itu temenku ada yang buat KTP nih Kak. Dia itu apa ya, bikin KTP anaknya aparat aparat negara. Iya, aparat negara. Jadi dia tuh kan bikin KTP ya Kak. Dia bikin KTP satu hari itu jadi, terus aku tanya, satu hari jadi? Iya, aku langsung jadi. Terus aku buat lah Kak, itu aku buat bulan November kalau nggak salah. Bulan November udah aku buat November tahun 2022. Oke, berarti udah tahun lalu. Oke. Ya, terus waktu itu aku buat, terus semua datanya udah aku lengkapin. Petugasnya bilang, Kak ini nggak bisa langsung jadi ya, soalnya belangkonya kosong. Oke. Kok karena aku mikir kayak, kok temanku yang dulu buat langsung jadi sehari-hari. Apa gara-gara aku anaknya masyarakat sipil ya kan, kayak jadi nanti aja yang kita duluin tuh yang kayak anaknya ntar aman, anak yang ini nggak ini kayak gitu. Jadi aku merasa Terus kayak apa kita perlu orang nggak adil lah ya. Iya seperti itu. Nah biasanya itu Kak, kalau mau cepet itu harus bayar nggak sih? Kadang-kadang kayak gitu nggak sih? Biasanya kalau masalah KTP kayak suap gitu ya. Biasanya kalau pakai KTP kalau mau jadi 3 hari, 2 hari, terus itu ini apa ya, nyalimi Sampai salah ya. catatannya. Soalnya kan data gitu Kak, kalau nggak gitu, ya itu tadi alasan belangkonya kosong, ininya kosong, itunya kosong, padahal sebenarnya itu ada gitu. Jadi itu kalau mau cepet ya harus pakai Ini tuh cinta ini. Itu juga apa sih? Aku juga itu bukan aku sendiri yang mengalami, cuma aku tahu itu di daerahku. Ya sama masalah ini sama Masalah ini daerah orang ini loh. Wah. Karena kalau kita pengen jadi pejabat publik di
di daerah itu. Kalau nggak orang dekat ya nggak jadi. Sekalipun dia nggak lulusan S1, kalau umpamanya gini nih, aku kepala desa, kamu nggak lulusan S1, kamu belum kerja, jadi kayak ya udah kamu mau kerja kan, kamu tetap menerima gaji sesuai. Berbeda dengan saingan kita yang kan kalau mau jadi pejabat publik itu ada batasnya ya, CPNS. Iya. Nah, saingannya itu lebih tinggi nilainya, dia S1 pengalamannya lebih banyak, tapi tetap nggak jadi, kalah sama yang orang dalam sama yang ini tadi. Jadi kayak pejuang S1 ini jadi sakit hati. masalah saya ini gak sih? Kak, semuanya itu sekarang itu serba Gara-gara aku banget. Oke, nah udah berhenti ya kita spill-spillnya nanti kayaknya apa aman nggak ya? Nah itu di pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya ya kan kayak dari cerita kakak tadi yang udah di spill nih guys ya. Mengenai pengalaman pelanggaran dan juga pejabat publik tadi ya kan, apakah pelanggaran yang dilakukan pejabat-pejabat publik itu berdampak gitu sama efektivitas pemerintahan dan juga kualitas birokrasi di Indonesia atau di daerah kalian sendiri nih, kayak dari lingkup kecil birokrasi daerah kalian sendiri gitu, ada dampaknya gitu kan? Kalau misalnya iya, kayak gimana pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan juga kayak pelayanan publik gitu? Nah, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik yang udah di-spill tadi sama teman-teman, itu tentunya dapat mengurangi efektivitas pemerintahan di Indonesia. Ketika pejabat terlibat dalam korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan justru disalahgunakan. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah tidak terlaksana dengan optimal dan prioritas pembangunan menjadi terabaikan. Nah, selain itu, terus proses birokrasi juga menjadi lebih lambat dan tidak efisien karena kepentingan pribadi atau kelompok mendominasi pengambilan keputusan. Gitu. Setuju nih sama Mbak Ferry, kalau pelanggaran tersebut itu juga berdampak pada kondisi birokrasi di Indonesia, yang mana ketika pejabat publik melakukan pelanggaran itu akan menciptakan budaya birokrasi yang sangat buruk, di mana pengambilan keputusan itu tidak lagi berdasarkan pada kompetensi atau kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan dari pejabat publik itu sendiri. Nah, hal ini itu dapat memperburuk kinerja dari birokrasi yang membuat pelayanan publik itu tidak efektif dan efisien serta menjadi lebih rumit. Kayak jadi gimana ya kak? Birokrasi ini jadi memperkeruh gitu ya? Lama. Selain itu Kak, dampak yang dirasakan juga ini menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang menyaksikan pelanggaran selama ini tuh pastinya akan merasa kecewa dan apatis terhadap pemerintahan yang ada. Terus yang akhirnya menurunkan partisipasi politik dan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintahan. Kepercayaan yang hilang ini jadinya itu membuat masyarakat enggan mempercayakan isu-isu yang terjadi kepada pemerintahan. Kayak jadi masyarakat tuh jadi kayak apa ya? Jadi kurang percaya, jadi ragu sama pejabat publik gitu, sama pemerintahan. Selain itu juga kayak kualitas pelayanan publik itu menjadi memburuk akibat pelanggaran yang para pejabat publik buat. Ketika para pejabat publik terlibat dalam kasus itu, maka akan membuat suatu layanan tersebut terhambat. Jadi dapat membuat masyarakat juga kurang puas dalam pelayanan yang diberikan. Dan gak hanya itu juga kayak masyarakat juga merasa hubungan antara pemerintahan dan rakyat sendiri itu renggang gitu Pak. Jadi kayak kurang gitu, bukan tambah rapat gitu ya, tapi jadi tambah jauh ya, tambah renggang gitu ya, karena dia merasa kecewa gitu dari proses birokrasinya sendiri gitu. Setuju sih. Kalau menurut aku yang paling paling penting itu kepercayaan masyarakat. Nah, ketika pejabat publik tidak bisa menjaga kepercayaannya kepada masyarakat, ini kan akan membuat proses itu lebih lama dalam penerapan kebijakan. Yang mana dalam merealisasikan kebijakan itu butuh partisipasi dari masyarakat juga. Kalau masyarakat udah nggak percaya sama pemerintah, pasti prosesnya lebih lambat, lebih kayak banyak yang mengajukan ke apa sih itu jadinya kayak gini. Iya, jadi kayak
masyarakat tuh jadi punya apa ya, persepsi yang jelek kepada pemerintah gitu ya. Nggak bisa apa ya, nggak bisa berpikir positif lagi gitu. Nah, kayak dari yang kita tahu ya kan, jadi kan kesimpulannya kayak pemerintah itu udah punya cap jelek ya, cap buruk atau kotor di hadapan masyarakat karena atas perilaku dari pejabat publik yang menyelewengkan tanggung jawabnya sendiri gitu kan. Nah, menurut kalian nih, apa mungkin dari pemerintah itu bisa membersihkan nama baiknya sendiri akibat dari yang dilakukan kayak penyelewengan itu, biar masyarakat bisa percaya lagi gitu, bisa nggak? Kalau menurut aku sih sepertinya pemerintah Indonesia tuh bisa ya kayak membersihkan aksi negatif dari masyarakat Indonesia sendiri. Dengan upaya yang terstruktur dan konsisten ya. Mungkin melalui kebijakan yang lebih jelas lagi dan memperkuat hukum yang jelas lagi. Kayak kita meningkatkan tanggung jawab, transparansi gitu ya, lebih terbuka gitu kepada masyarakat gitu. Terus ya mungkin dengan seperti itu yang membuat kepercayaan masyarakat tuh menjadi mulai ya kan gitu. Meskipun kayak gitu tuh nggak gampang gitu kayak menumbuhkan rasa percaya gitu. Terus Kak, kalau menurut aku kalau mau memperbaiki citra pemerintahan itu penting sih bagi pejabat publik itu untuk menunjukkan integritas dan dedikasi yang baik terhadap pelayanan pada masyarakat. Itu terus contohnya itu kayak melakukan kampanye anti korupsi yang berkelanjutan, terus juga penyederhanaan birokrasi, terus juga ini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan begitu mungkin bisa memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pejabat-pejabat publik. Terus ketika masyarakat merasakan perubahan yang positif dalam pelayanan dan pengelolaan, pasti mereka akan cenderung melihat pemerintahan ini kayaknya berubah menjadi lebih positif deh gitu. Sama halnya kayak kalau misal kita habis disakitin sama cowok gitu ya, terus kita jadi ngerasa wah punya pandangan buruk sama cowok ini. Nah, buat kalau misal kayak diajak balikan lagi kan susah buat kita menumbuhkan rasa kepercayaan lagi gitu ya kan. Ya, soalnya kayak kita merasa trust issue. Iya, nah kayak merasa apa ya, punya trauma gitu. Itu sih yang dirasakan sama masyarakat, kayak tersisu sama pemerintah. Tapi kan kalau melihat pemerintahan sekarang kan dia sedikit berbaik, yang mana banyak sekali terungkap koruptor-koruptor. Yang sebelumnya itu kita nggak tahu sama sekali. Iya, ya kan. Apalagi kayak masyarakat sekarang tuh kayak udah mulai minat nih buat ikut mengawasi kan. Karena sebenarnya tuh guys kayak kita masyarakat tuh juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi pejabat publik gitu kan. Dengan apa ya, kerjasama dan juga satu sama lain gitu, jadi satu gitu kan, kompak semuanya buat mengawasi gitu kan. Jadi kayak pejabat publik tuh merasa di sana di sini di mana-mana itu dia diawasi gitu. Kayak masyarakat biasa gitu, dia tiba-tiba ternyata tahu dalamnya, terus beluknya apa yang terjadi di birokrasi di dalamnya gitu, terus akhirnya kayak dilaporkan kan. Sekarang kan udah banyak kayak apa ya, pengaduan gitu ya kan, yang udah mulai naik ke pemerintah gitu. Jadi kayak ini sih Kak, kalau seumpama pemerintahnya itu benar-benar mau membersihkan nama, mau berubah menjadi lebih baik, itu harus konsisten nggak sih? Konsisten terus, karena kalau Sekali dua kali gitu terus kembali lagi kan percuma, jadi harus konsisten baik terus gitu. Soalnya kalau mau membangun kepercayaan lagi itu kan susah, itu butuh waktu yang sedikit lebih lama. Iya betul. Bukan luka tuh nggak gampang gitu kayak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih, apa yang akan menjadi kontribusi kalian nanti apabila kakak kami jadi pejabat publik, di mana beberapa pejabat itu yang udah terdahulu ya kan, yang udah di pasti kayak akan menerima gitu, kalian pasti akan menerima dampaknya gitu dari yang udah dilakukan sama pejabat publik di atas kalian gitu. Izin menjawab Kak. Kalau aku sendiri sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa ilmu administrasi
ilmu administrasi negara yang nantinya mungkin aja berpotensi menjadi pejabat publik nih. Kontribusi utama yang bisa saya berikan adalah menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan akuntabilitas di dalam setiap tindakan. Nah, mungkin dengan cara berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selain itu, berusaha untuk membuka komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil lebih relevan dan bermanfaat bagi semua pihak. Gitu. Kalau menurut aku, tentunya kita menyadari bahwa sebagai pejabat publik kita pasti akan menghadapi pandangan negatif dari masyarakat mungkin dari perilaku pejabat-pejabat sebelumnya. Dan namun dengan ini kita akan tetap berusaha untuk membuktikan bahwa perubahan itu ada apabila dilakukan dengan positif dan juga berfokus pada kepentingan rakyat dengan melakukan berbagai reformasi dalam beberapa pelayanan publik dan juga memberikan contoh-contoh yang baik dalam penerapan kebijakan-kebijakan. Dengan hal ini saya berharap bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga mengurangi skeptisisme yang ada dalam pemerintah. Berarti bisa dikatakan kayak itu jadi PR buat teman-teman yang nantinya bakal jadi generasi penerus nih yang akan menjadi pejabat publik selanjutnya gitu. Kayak gimana caranya kita yang memulihkan nama baik pemerintah ya kan di mata masyarakat gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih kan, harapan dan juga saran nih, ataupun kritik juga bisa dari kakak-kakak di sini sebagai masyarakat gitu. Sebagai masyarakat atau warga negara terhadap pemerintahan di Indonesia yang dipenuhi dengan sikap dan juga perilaku pejabat publik yang tentunya tidak menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Gimana? Kayak ada saran nggak atau kritik gitu? Ya maaf ya, saya sedikit lapar soalnya. Ya Allah. Apa kak tadi? Kayak saran gitu, kayak apa? Mungkin dari masyarakat. Sebagai masyarakat, saya memiliki harapan terhadap pemerintah Indonesia agar lebih tegas dan menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pejabat publik yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Terus pemerintah juga harus menunjukkan komitmennya untuk membersihkan nama baik pemerintahan dan dari perilaku yang tidak etis dan tidak profesional, serta juga memberikan contoh yang baik pada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas negara. Terus juga dengan begitu mungkin nantinya masyarakat akan lebih percaya dan merasa lebih aman dengan Jadi bisa menumbuhkan kepercayaan ya, gitu. bisa lebih percaya dan bisa merasa lebih aman terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kritiknya ada nggak? Saya mau menambahkan ini. Oke. Selain itu, aku berharap sih agar pemerintah itu lebih fokus pada pelayanan publik, agar itu bisa lebih transparan dan juga efisien gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa proses pelayanan publik di Indonesia sekarang itu masih sangat rumit, terus lama, terus kadang prosedurnya juga nggak jelas gitu kan. Nah, dengan hal ini aku harap pemerintah itu bisa menyederhanakan proses-prosesnya, prosedurnya agar nggak serumit itu, jadi kayak masyarakat juga mempermudah gitu ya. iya, agar masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan yang cepat. Juga hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat juga yang sebelumnya masyarakat itu ragu terus acuh kepada pemerintah. Diharapkan hari ini tuh dengan memperbaiki pelayanan publik itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga memastikan bahwa kebijakan yang direalisasikan dan diterapkan kepada masyarakat itu benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kayak pada intinya kayak apa ya, prosesnya itu lebih disederhanakan lagi biar cepat sat gitu kan. Masyarakat ini jadi kayak jadi lebih enak nih prosedurnya sekarang gitu, lebih gampang gitu. Itu aku mau memberikan saran ya buat pemerintah. Saran lagi nih dari kakak. Harus lebih terbuka lagi dalam komunikasi. Jadi kayak
harus lebih banyak melibatkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Betul. Jadi nggak sebelah pihak aja ya, masyarakat juga tahu nanti Jadi melibatkan banyak masyarakat. ya gitu ya. Sama itu ya. Salah satu langkah menuju transparansi. Iya betul. Sama itu apa sistem pengawasannya itu harus Lebih ditingkatkan lagi ya. supaya tuh kayak kebijakan sama anggaran yang diberikan itu digunakan secara tepat. Oke, betul. Setuju. Kalau dari Mbak kali ini mau kasih saran, kritik Atau dari aku kritik aja ya. Oke, Ya, soalnya oke, ada oke. Beda-beda besar ya. semua nih. Oke. Nah, kalau kritik dari aku itu pemerintahan di Indonesia itu agar lebih serius dan konsisten dalam memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat Indonesia. Nah, salah satu tindakan yang dapat dilakukan itu dengan cara tindak nyata dalam pemberantasan korupsi, terus meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas agar masyarakat itu semakin percaya gitu, tidak tersisu lagi. Nah, pemerintah juga harus membuktikan kalau mereka itu benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. apa yang sudah dilakukan sama presiden sekarang nih kan di pemerintahan Indonesia yang baru nih udah banyak banget koruptor yang mulai ketangkep gitu ya. Kita jadi tahu ternyata sebanyak itu pejabat publik yang merugikan negara kita gitu guys. Apa kerugian yang mereka Yang mereka ambil dari negara tuh ternyata nggak sedikit gitu ya, triliunan banyak banget sih. Wow, uang sebanyak itu ya kan. Bayangin nggak kalau misalnya kayaknya itu bisa buat pakai apa gitu? dikelola. Oke, kesimpulannya nih ya. Jadi sesi tanya jawabnya udah selesai. Jadi kayak dari tanya jawab tadi nih kepada cewek-cewek cantik ya kan. Kita bisa menyimpulkan bahwa kayak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik itu bisa merusak efektivitas pemerintahan ya kan, apalagi kualitas birokrasi dan juga kepercayaan masyarakatnya gitu. Tindakan seperti korupsi, terus penyalahgunaan kekuasaan dan juga ketidaktransparan dalam kebijakan itu bisa menghambat pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. Nah, oleh sebab itu ya kan penting banget nih bagi pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas dan meningkatkan akuntabilitas tanggung jawabnya untuk memperbaiki sistem pengawasan agar pejabat publik itu menjalankan tugasnya sesuai dengan integritas demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan juga bisa dipercaya lagi oleh masyarakat gitu ya. Nah, terima kasih buat kakak cewek cantik nih yang udah memberikan kesempatan udah memberikan meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Semoga dari obrolan kita tadi ya kan bisa